no profit no business. Bener. Ada satu orang ibu-ibu yang nganggur, terus pengen buat outlet, cuman dijalankan dengan satu orang Pak, bisa nggak? Bisa. Yang penting halal, positif, jalankan. Kurang gawean temen dokter pewis gajinya dhuwur tekan dodolan bubur. Rata-rata yang Yang rata-rata gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar fancy lover? Nah, ini adalah edisi kedua dari Inspiring. Kita makan, jalan-jalan sambil nyari inspirasi. Sudah hadir di tengah kita ada seorang dokter dan pegawai swasta. Dan dokter ini lucunya lagi dan uniknya lagi adalah dia itu tidak malu untuk jualan. Jualannya apa? Bubur. Oke, bener ya? Oke, dan nggak usah lama-lama deh, kita akan kenalan dengan dua sosok lagi deh, dua sosok yang insya Allah bisa menginspirasi kita untuk berbisnis. Nah, dengan Mbak Cici sama Mas Bo. Gimana kabar Mbak Cici sama Mas Bo? Alhamdulillah sehat. Ini saya khusus langsung ke tempatnya beliau karena saya juga pelanggannya beliau. Anak-anakku juga tak makannya bubur dia. Ya, iya, tak makan bubur dia. Tapi anak keempat belum, karena belum ada anak keempat. Besok kalau anakku baru 3, nanti kalau anak keempat ya lagi deh. Ya karena cocok, alhamdulillah cocok. Dan saya juga tempatnya dekat, jadi langsung ke sini. Terus pas kebetulan kita ada weekend, santai, terus kita mau ngobrol-ngobrol. Kenalan dulu deh. Anak baru berapa? anak sudah 4. Baru 4. Baru 4 ya, baru 4. Dan status masih pegawai ya? Ya. Masnya Mas bawa pegawai dan ini Dokter umum. dokter umum. Dokter umum, Bro. Dokter umum jualan bubur nih. Jualannya gini. Tapi jangan salah. Biasanya buburnya seorang dokter sama bukan dokter beda. Nah, gimana bedanya? Kita lihat selanjutnya ya. Kesibukannya selain kerja tentunya. Saya kerja, ya bikin bubur. Kesibukannya bikin bubur, ya. Oke, bikin bubur. Kalau Mas Bowo selain kerja? Ya, selain kerja ada beberapa aktivitas di luar pekerjaan. Mungkin ada beberapa usaha juga kecil-kecilan. Terus untuk menyalurkan hobi dan juga bermanfaat lingkungan, gitu ya, saya mengelola SSB, sekolah sepak bola. Wah, Itu aja sih untuk mengisi waktu luang aja. asik. Seneng dolanan bal atau sepak bola. Gak ada masalah ya, yang penting kita kan asik-asik aja ya Mas ya. Selama itu berguna buat teman-teman juga gak ada masalah. Jadi lanjut lagi deh. Jujur aku mandan kikuk, mandan apa ya, ngeper. Karena ya ketemunya sama dokter. Nah, langsung aja. Pertama, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa milihnya bubur? Padahal kan usaha itu banyak ya. Ada percetakan, ada padunya aku percetakan ya. Padunya aku percetakan ada. Terus ayam ada dan enggak ngikutin yang lagi tren. Dan kenapa kok bubur? Yang pertama sih ya Mas, alasannya kenapa bikin bubur ini. Bisnis bubur. Yang pertama karena hobi. Oke. Iya, hobi masak buat anak. Oh gitu. Iya. Oke. Karena hobi. Yang kedua, bisnis bubur ini tidak mengenal musim. Oke. Jadi Iya, tiap siap. hari ada bayi yang lahir dan tiap hari ada yang udah selesai makan nasi tim, muncul bayi yang mau makan. Oke. Jadi tidak mengenal musim terus-terusan. Iya. Gitu. Tidak Berarti- mengenal musim itu, tidak mengenal musim panas, musim Iya. hujan, Iya, ya. dan musim puasa. Iya. Kalau Iya, kuliner ya. yang lain pas puasa off. Kalau Iya. kita satu-satunya kuliner yang diizinkan pemerintah untuk kerja. Karena kalau kita off, berarti bayinya nggak makan. Iya. Jujur aku baru ingat nih, kenapa kalau orang awam itu kita jualan bubur ya, itu jualannya, mohon maaf ya, ini segini gitu ya, dapat untungnya berapa, tapi kok masih bisa bertahan gitu. Ya. Oh, udah berapa tahun ya? Udah ada dari 2014. 6 6 tahun ya?
Nih tak kasih tahu. Bisnis itu kalau sudah melewati 5 tahun berarti sudah bisa dikatakan sudah stabil. Karena biasanya tahun pertama lagi gencar-gencarnya nih teman-teman buat usaha terus buat bisnis, ada promo besar-besaran. Terus wah seneng banget rame, tapi nol. Tahun pertama, kedua sudah mulai, tapi kalau sudah melewati tahun kelima biasanya sudah stabil ya. Kalau saya sendiri seperti itu. Tapi nanti tantangannya selanjutnya adalah kalau sudah tahun ke-10. Nah, ini tergantung ownernya nih. Ini teori bisnisnya aku seperti itu. Dan ya ternyata benar. Setelah melewati 5 tahun, ini tahun ke-6 ya? Tahun ke-6. Sudah berapa outlet? Sekitar 24. Alhamdulillah 24 outlet yang dipegang sama saya, yang dimasak sama saya ada 4 outlet. Sisanya mitra. Jadi yang mitra 20 outlet. Ya. Tapi perlu diingat, di 2 tahun awal kita berdiri itu baru hanya ada 2. Tahun awal ya? Tahun awal. Baru 2. Karena memang secara branding, secara mungkin awareness masyarakat masih kurang. Begitu kita kerja keras di sisi branding, di sisi marketing kita, memang setelah itu teman-teman mitra dan lain merasain bahwa bisnis ini profitable banget. Jadi boleh diincar oleh teman-teman, khususnya untuk penambahan income. Itu kan bisnisnya orang yang berpendidikan sama yang bukan itu beda. Kalau mungkin banyak orang kita mungkin semuanya bisa jualan bubur, tapi kalau yang jualan dokter beda. Tadi udah cerita sendiri ya, berapa? Ada di tahun awal itu baru 2. Terus kemudian meningkat. Jadi sekarang total 24. Dan yang asiknya lagi, 4 outlet itu dia yang masak sendiri. Iya. Saya nggak bisa bayangin gitu loh. Nggak bisa bayanginnya gini. Masak bubur. Lama terus pagi-pagi harus kasih, dan 4 outlet lagi. 1 outlet kalau saya sendiri juga. Mohon maaf. Sampai sekarang bisa bertahan mengelola 4 outlet, dimasak sendiri dengan racikan sendiri. Triknya gimana itu? Ya triknya, pertama kan saya kerja, jadi ya. harus Kerja masih jam berapa? Kerja jam 9 sampai zuhur. Berarti masih kerja jam 9. Padahal sekali lagi posisi anak 4 ya, baru 4. Terus? Yang 2 nggak ada. Oh gitu, siap. Terus 2. Iya, terus? Terus biasanya sebelum kerja saya udah nyiapin yang perlu diracik. Jam? Ya sebelum jam 9 lah, jam 8 gitu. Oh, oke. Iya, jadi saya bikin puding, terus untuk sekarang saya ada yang membantu. Soalnya kewalahan juga sih, jadi ada asisten untuk membantu racik-racik. Terus nyiapin racik-racik, terus berangkat kerja sore, siang pulang kerja, sore baru racik-racik lagi buat dimasukin ke alat bikin bubur. Jadi kuncinya dari kami adalah manajemen waktu dan disiplin, Mas. Oh gitu ya. Kuncinya itu ketika kita sudah mengatur schedule untuk racik-racik bubur, penyiapan raw material bahan dasarnya, kemudian proses masaknya dari mulai pagi sampai nanti pagi dini harinya setengah 4 itu benar-benar harus terschedule dan harus disiplin. Karena kalau sampai terlambat, akan semuanya mundur dari mulai sampai ke outlet penjualan nanti akan mundur semua, dan itu yang kita harapkan, karena artinya customer akan komplain pasti. Betul. Nah itu yang kita tidak mau melanggar perjanjian kita dengan customer. Betul. Padahal kalau kita jualan bubur itu yang paling ramai pagi, Mas ya. Iya, kita emang pagi terus, Mas. Pagi, kita nggak sampai siang. Karena di mana orang-orang ibu-ibunya itu pada beli sekalian buat 3 kali makan. Kalau kita buka sampai siang sampai sore nggak bisa. Jadi cuma buka 2 jam. Nggak ada 2 jam malah biasanya udah habis. Iya. Itu kan ada 24 outlet ya. Iya. 24 bukan 2 tapi 24 outlet. Cara manajemennya gimana tuh? Biar pertama nih, kalau saya sendiri kan kalau misal ada satu di pusat nih, ada pusat, terus kemudian ada cabang, ada kemitraan. Pastinya harusnya satu kemitraan di outlet A, B, C, D
rasanya sama gitu. Dan ini 24 outlet, cara ngelolanya gimana itu? Jadi dari 4 outlet yang kita kelola secara langsung, Ya. kita sekali lagi kunci ada di disiplin waktu. Artinya jam setengah 6 outlet harus sudah buka, itu harus sudah berjualan, bukan baru buka ya. Bukan mau buka ya? Bukan baru buka, itu apa namanya 4 outlet yang kita kelola langsung. Dengan outlet cabang yang punya mitra, kita ada istilahnya apa namanya kayak testing untuk pengumpulan untuk rasa dan kualitas. Jadi setiap minggu atau berapa 1 bulan 4 kali atau 2 kali ya, kita kumpulin material atau sampel dari masing-masing outlet, kita kumpulkan untuk kita cek kualitasnya. Nah, nanti kita kasih saran ke apa namanya ke setiap mitra atau pun ada kelebihan, dan kita share ke teman-teman yang lain bahwa ini yang bagus, ini yang perlu ditingkatkan, bukan kurang bagus tapi ini yang perlu ditingkatkan lagi agar customer tambah senang lagi. Dan bisa jadi memang kadang mitra kita lebih ada yang improvisasinya bagus, kreativitasnya bagus, dan kita juga kadang belajar dari dia karena tidak ada yang sempurna. Kita menuju kesempurnaan, tapi tidak mungkin sempurna. Betul. Berarti nggak ada kalau di perusahaan nggak ada meeting gitu, nggak ada ya? Dulu ada semacam itu, tapi lebih ke online sekarang sih karena kita ada berarti via grup PA ya? Iya. Karena keterbatasan waktu dan tertentu waktu. Juga kan nggak sekitar Cilacapnya Adipala. Terpelosok juga ada ya? Sampang ada, jadinya jauh proyek. Proyek ada. Terus kalau yang dipegang 4 ini menerima delivery order ya? Iya, saya menerima delivery order karena sekarang kan ibu-ibu itu banyak yang terutama udah ibaratkan hujan malas keluar betul. Jadi ya tinggal WA aja, nanti langsung dikirim gitu. Oke. Jadi satu hal yang harus dipastikan adalah kualitas tetap harus sesuai dengan standar kami. Karena kalau sampai keluar dari standar kami, maka hak kemitraannya akan kita cabut. Bisa ya Mas ya? Iya. Itu syaratnya kalau mau jadi mitra nih gimana? Kalau jadi mitra, ya otomatis. Barangkali ya. Itu ada itu bercerita yang jualan dokter gitu nih. Dokter ordernya 24 gitu. Berarti kan dari itu aja orang sudah lihat ya. Cilacap 24 kecamatan loh. Ya, berarti kalau misal di rata-rata ya kan sudah per kecamatan sudah ada ya? Ada ya. 24 loh. Dan ini manajemennya luar biasa kalau menurutku. Hanya dalam tanda petik hanya bubur. Ini bisa melebar lagi kalau misal wah aku punya duit banyak terus buat rumah makan 24 sawalan itu. Iya kan? Tapi selain bubur ini ada usaha lain. Usaha lain kan tadi ada ya, Mas? Ada. Kita coba untuk belajar usaha di barbershop. Namanya apa? Paris Barbershop. Ada berapa sekarang? Sekarang ada sekitar 12. Oh. Coba. Aku kalau tanya itu mendasar banget. Karena gini, bisnis itu ya kuncinya adalah di cash flow-nya. Kalau saya sendiri ada bisnis percetakan dan sebagainya, tapi kalau kekayaannya di piutang nggak bagus. Tapi kalau sudah cash flow, ada omset, ada jual, terus dapat duit, itu bagus. Nah sekarang aku tanya omsetnya. Untuk bubur. Iya dong. Bubur dulu ya, bubur dulu deh. Oh iya. Enggak lah. Barangkali kalau misalnya dari mana? 12 sama 24, wah terus tambah kan bisa juga, gitu kan? Dari bubur dulu deh. Total keseluruhan per bulan nanti kalikan sendiri deh. Per bulan omset kira-kira berapa? Per bulan itu kita di angka 5 sampai 6. 5 sampai 10 maaf. 5 sampai 10 karena kondisi pandemi kayak gini juga itu sangat berpengaruh terhadap bisnis ya. Kalau sebelum pandemi berarti lebih dari itu ya? Sempat lebih dari 10 sebelum pandemi, dari 4 outlet yang kita kelola sendiri aja. Nah ini di luar apa namanya fee dari kemitraan ya. Itu dari 4 outlet yang kita kelola itu sebelum pandemi alhamdulillah bisa tembus lebih dari 10. Net profit. Net profit loh. Berarti dahsyat banget ya net profit ya. Terus kalau yang dari satu ini? Dari satunya karena masih merintis ya. Belum. Merintisnya baru berapa tahun? Berapa bulan? 1 tahun lebih lah. 1 tahun sudah 12 outlet ya? Ya alhamdulillah, karena apa namanya kita punya manajemen, jadi bisa
bermitra juga, bukan seluruhnya punya saya, itu bermitra juga. Jadi masih merintis, sama basicnya, backgroundnya sama, bukan musiman, jadi begini terus-terusan ya. terusan. Berarti satu hal nih, kalau kita kan bisnis kadang kalau lagi senang musim layangan, jualan layangan gitu, ngomong layangan lagi, terus lagi musim apa, masker, jualan masker gitu ya, facial dan sebagainya. Dan ini terbukti nih, kalau saya lihatnya sih dari konsistensi, terus kemudian ya punya visi manajemen yang bagus, nanti bisa mengelola dan bisa dilihat ini pertumbuhannya menurutku sih bagus banget ya. Yang tadi barbershopnya baru setahun, baru setahun itu sudah 12. Ini yang bubur 6 tahun sudah 24. Kita doakan ya biar langsung melejit, ada tambah. Dan kalau misal teman-teman mau bermitra dengan mereka, nanti bisa lihat di kolom deskripsi ya, atau di running text juga ada. Oke, lagi pertanyaan selanjutnya. Orang kalau lihat pasti pengen semua deh. Amin. Kepengennya gini, Miss Dokter, pegawai, sudah punya pendapatan tetap, punya usaha. Cuman orang lihatnya tuh manis-manisnya tuh Mas. Nah, kendala. Nah, tapi kalau teman-teman lihat kendalanya jangan langsung lempem ya. Coba kendala di awal usaha. Dari bubur dulu. Kendalanya. Kalau dari bubur, kendalanya memang pertama menentukan tempat itu lumayan susah. Kita harus nyari tempat yang benar-benar yang ramai. Terus yang kedua harus deket sama penduduk. Iya. Nah, terus dan kita harus gimana sih caranya orang itu tahu kalau di sini ada bubur gitu. Terus otomatis kan seminggu ya belum semua tahu, harus butuh proses gitu. Jadi gimana ya, jadi kita lewat Facebook, lewat dari dulu pas pertama kali outlet pertama dulu kan di Juanda ya, Juanda kita pertama kali itu ya. Iya, kita 2 minggu di situ ya. Iya, 2 minggu, bener-bener nggak ada sih 1-2. Iya. Ya, ada 1-2. Terus akhirnya kok nggak ada kemajuan. Gitu. Akhirnya kita yaudah kita pindah aja yang deket rumah, Jalan Besi. Alhamdulillah langsung bagus. Situ outlet kita pertama. Terus yang kedua, udah tahu udah ada bubur nih di sini. Terus kita promosiin ke Posyandu. Oh gitu. Berarti ke Posyandu ya? Iya. Jadi juga status kepegawaian kita yang merepotkan juga. Karena kita kerja, Merepotannya gimana? ya, karena kita kerja, kita bukan orang freelance. Ini benar-benar manajemen waktu sekali lagi harus tepat gitu. Karena jangan sampai mengganggu pekerjaan kita yang utama kan, bisnis kita gitu. Jadi memang starting awal kita harus waktunya harus tepat, on time, terus itu kendala di awal ya karena kita kerja ya. Jadi benar-benar semuanya harus termanajemen, termasuk gimana keluarga di rumah anak dalam hal ini juga tinggal juga Nganterin sekolah gitu ya, nganterin sekolah. Rumah anggur tangi orang gelem tangi-tangi punya anak. Tapi kalau pas masuk malam, jualan, hujan itu juga itu kendalanya banyak. Dan kedua selain tempat tadi, karena kita juga baru merintis, itu feeling yang tepat untuk mendapatkan tempat yang bagus. Itu juga kendala. Ketika nanti sudah berjalan, kita juga harus punya pegawai. Pegawai itu juga nggak gampang. Kita harus mendapatkan pegawai yang memang sesuai dengan karakter, sesuai dengan visi kita, amanah. Itu juga nggak gampang. Karena bisnis ini istilahnya kita nggak bisa monitor, nggak ada CCTV-nya gitu kan. Jadi pendapatan kita omset itu harus jujur. Nah itu yang mencari orang yang jujur yang juga tidak gampang. Kalau mau berkembang semuanya memang yang dibutuhkan orang yang satu visi, yang amanah, yang jujur, itu baru bisa berkembang. Menemukan orang yang seperti itu kadang susah. Iya. Dan ya jodoh-jodohan ya. Dan kita pun tidak luput dari hal itu. Nah kita ya namanya ujian
cobaan pernah mendapatkan satu pegawai yang memang kurang amanah. Nyeleneh berarti ya. Ya, ini menghambat perkembangan usaha juga. Iya. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa pasti banyak celah ruang untuk kita berkembang, sehingga kita mencari orang yang tepat di posisi yang tepat untuk mengembangkan usaha kita. Karena semuanya butuh sesuatu yang pas. Gitu. Sudah ada porsinya masing-masing ya. Berarti tadi sudah disebutkan kayaknya nggak cuma bubur ini aja ya kendala di awal. Memang penentuan tempat itu susah, harus punya feeling yang tepat dan kita langsung target marketnya itu harus jelas gitu ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa bubur ini kemitraan nembusi posyandu gitu ya. Posyandu nembusi ada kemitraan juga harus seperti itu. Teman-teman juga harusnya seperti itu. Kalau saya sendiri ini bisnisnya salah satunya adalah percetakan, ya nembusi dinas percetakan dan sebagainya, ada order percetakan gitu ya. Dan ya gimana? Sorry Mas, di awal kita berdiri itu di Cilacap, kalau di kota besar mungkin sudah banyak. Iya. Tapi di Cilacap itu bisa dibilang nggak ada, hanya baru ada satu outlet kayaknya. Yaitu kita dengan salah satu outlet gitu ya. Artinya usaha ini tuh sama sekali belum dilirik sama masyarakat, dan masyarakat belum tahu produknya. Itu kendala kita memasarkan ke masyarakat tentang produk ini. Karena ya sekali lagi masyarakat nggak tahu ini bubur bayi apa. Bener. Taunya kan bubur kacang hijau, kacang hitam gitu ya. Mungkin mikirnya buburnya tinggal wedek nang, wah bisa lah gitu ya. Dan biasanya gini, kalau sudah menjadi pioner ya, perintis itu di benak masyarakat itu lebih terpadu. Bubur bayi beberapa bubur bayi ceria deh, kan gitu kan? Nah, iklan itu emang iklan ini harus sebenarnya bubur ceria gitu kan. Jadi memang seperti itu. Untuk sebagian orang itu ada pengusaha yang stagnan ya, menjalani bisnis sampai 10 tahun seperti itu terus saja. Ada yang baru 1 tahun terus kemudian ekspansi macam-macam tuh. Ada yang memang buka usaha memang niatnya aku harus dapat pendapatan yang banyak tuh. Nah sekarang nih, tapi ini jujur dulu, jujur. Menurut Mbak Cici sama Mas, sebenarnya bisnis menurut kalian itu apa? Bisnis menurut saya kami adalah satu profit ya. No profit no bisnis. Oke, bener. Bener. Ngomongnya bisnis mari itu orang di profit itu percuma gitu ya. Bener banget. Terus satu profit, kedua kebermanfaatan. Itu saja. Jadi ketika kita membuat sesuatu langkah usaha atau apapun, seminimal mungkin harus punya manfaat untuk orang sekitar kita. Kalau dapat untung tapi nggak ada manfaatnya, juga sama aja gitu ya. Pun juga sebaliknya. Ya, oke. Berarti ingat-ingat ya, menurut mereka bisnis itu profit, dan kata kuncinya itu ya, profit dan kebermanfaatan. Dua hal ini kalau salah satu nggak ada, percuma juga. Profitnya ada, kebermanfaatannya nggak ada juga percuma. Kebermanfaatannya ada tapi tombok terus ya percuma gitu ya. Kita bukan dinas sosial. Kita bukan dinas sosial, bener. Karena kita juga nggak dipungkiri kita memang nyari profit, tapi harus ada bermanfaatan. Contoh kebermanfaatannya yang satu adalah kita membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang secara ekonomi mungkin bawah kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita. Itu kedua, ketika kita menyiapkan makanan yang bergizi untuk para bayi-bayi, gitu. Jadi bukan ilmu kita yang tinggi, bukan dilala saja. Kita punya ilmunya. Nah, kita bisa ngasih ilmu tersebut ke ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain, untuk menyediakan makanan yang bergizi untuk putra putrinya, sehingga putri-putri mereka bisa tumbuh sehat sesuai dengan ilmu yang kita punya. Aja sih bermanfaatannya ya. Kebermanfaatan dari situ juga tinggal dikalikan aja berapa yang sudah dapat manfaatnya, dalam artian kebermanfaatan dari satu outlet nih, yang lola outlet berapa ya kan, terus kemudian yang beli berapa, kebermanfaatan dapat, profitnya dapat. Oke, lagi capaian sekarang sudah ya tadi ya, baru 24 outlet sama 12 doakan bisa terus lambat ya, haruslah kalau teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman minat silakan, open kok kita. Terus kemudian kalau berarti kan ada 24 ya, 24 outlet sama 12, total pegawai berapa Mas? Kalau
yang total pegawai yang masuk ke manajemennya dari dia. Kalau dari kami sendiri Ada 8. Berapa? Kalau total dengan mitra, kalau pernah kita itu sekitar kita muter itu ya hampir 20-an, 20 sampai 30 orang ya. Artinya mungkin satu mitra misalnya 1-2 kan. Oh gitu. Artinya ini bisa untuk menyambung nyawa sekitar 30-an. Berarti kalau misal seperti itu, bisnis bubur itu mudah ya Mas ya? Sangat ya? mudah. Karena aku lihatnya gini, profit iya, berkesinambungan iya, nggak ada mangsan-mangsanan ya, Iya, musim-musiman. Terus kemudian untuk membuat satu outlet pun caranya mudah gitu ya, dan nggak butuh, kalau proyek kan ada manpower ya Mas ya, nggak butuh manpower yang banyak gitu, SDM yang banyak, cuman paling enggak, yang penting satu orang, misal nih ada satu orang ibu-ibu yang nganggur, terus pengen buat outlet, cuman dijalankan dengan satu orang Pak, bisa nggak? Bisa. 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 Saya juga berkaca sendiri ya. Kalau saya bisnis berapa tahun sih gitu, hampir 10 tahun, tapi masih ngontrak sana, ngontrak sini gitu. Tapi ya kita nikmati. Memang ada cerita sendiri ya. Kita bisnis dan runtutannya mudah dari awal sampai nanti goal. Ada cerita yang tidak bisa kalau saya tidak bisa dihargai dengan uang. Kalau saya sendiri seperti itu. Nah, sekarang nih dari awal merintis terus kemudian sampai capek yang sekarang, ada yang support enggak? Berarti kalau dalam film itu main behind the gun ya. Ini gini nih, ada juga nih. Saya kasih contoh ini. Ini orang ya. Bisnisnya banyak. Tapi ini ternyata sebagai wayang. Maksudnya wayang ini di belakang ternyata ini support nih. Kira-kira. Yang pastinya orang tua. Orang tua ya. Karena Berarti full support ya. Dalam artian bukan cuman masalah pendanaan mungkin ya, tapi restu. Karena kami meyakini 30% kesuksesan kami itu usaha, yang 70%-nya itu restu orang tua. Karena ketika awal kami merintis, saya juga jujur aja minta doa restu ke orang tua, lagi ke bapak mertua ya, bapak ibu mertua, bahwa dengan statusnya istri saya sebagai dokter, bapak ibu sudah menyekolahkan sangat tinggi, di kelas 1 3, kalau anaknya tak aja. Nah, aku jadi harap takon gitu. Ini mental masalahnya, gitu kan? Dan itu pasti akan ada banyak hujatan, cacian. Dari orang tua sendiri memperbolehkan ya Mas? Sangat Ya? Memperbolehkan. Gitu ya. Iya. Berarti enggak ada rasa dokter kok ngedulan bubur gitu ya? Enggak ada ya? Alhamdulillah, orang tua yang penting halal, positif, jalankan. Gitu. Kalau dari Mbak Cici sendiri nih, ada nyinyiran yang sampai sekarang, ya jangankan orang yang baik ya, jangankan orang yang jelek gitu ya. Orang jelek kan pasti banyak musuhnya ya. Orang baik juga banyak yang orang nggak suka gitu loh. Nah, kalau dari Mbak Cici sendiri, dokter Cici, ada nggak yang sampai sekarang itu yang dirasa namanya perasaan kan nggak bisa dibohongi ya Mas ya? Itu ada perkataan orang yang sampai sekarang itu, ih dokter gue tutulan bubur, kan dokter orang pahit makanya tutulan bubur gitu. Ada nggak yang sampai sekarang itu membekas banget itu? Ada nggak? Ada sih dulu pas awal-awal buka Mas. Awal-awal ya? Awal-awal buka kita kan benar-benar dari nol ya, benar-benar satu outlet. Saya yang jualan, kadang anak saya Umar ikut jualan, suami delivery. Suami delivery. Yang susah itu karena statusnya dokter. Kalau misal statusnya ibu rumah tangga beda Mas. Ya. Tapi pasti ngiranya gini, aku bisa nebak nih. Dokter orang payu, makanya tulen bubur. Pasti gitu Mas ya? Iya kan? Loh kayak itu satu. Misal ada lagi nih. Kurang gawean temen dokter pewis gajinya bubur tetakan tutulan bubur. Rata-rata yang yang rata-rata gitu ya. Iya gitu ya. Terus ya aku dapat bocoran. Rata-rata udah ngomong itu udah dokter kerja bubur. Banyak yang kayak dari. Jadi kesannya itu kalau orang yang nggak suka itu geragas. Iya, benar. Iya. Gresta gitu Iya ya. kan? Iya kan? Geragas banget. Wong wis ibaratnya orang udah dikasih, saya misal profesi guru misal per bulannya 10 juta misal. Tesi kurang, Bu. Oh, dadakan tutulan bubur.
yang geragas orang jahat. Iya. Tapi untuk menepis biar ya karena niat kita kan beda-beda ya. Untuk menepis dari Mbak Cici sama Mas Bowo sendiri gimana? Sampai sekarang 6 tahun loh, 6 tahun bisa bertahan itu luar biasa. Gila kan ingat awal-awal dulu ada sinetron naik tukang bubur naik gaji. Oke ya. Iya. Nama Sulam itu sempat tersalah di nama apa di diri saya. Iya. Dipanggilnya. Selamat kerja gitu. Karena gitu ya. jualan bubur gitu ya. Tapi saya menganggap itu sebagai doa. Amin gitu. Karena tukang bubur naik gaji gitu. Tapi berarti di kantor udah ada semua ya Mas ya? Nggak tahu. Iya. Gitu. Ya itu buat istilahnya mungkin mereka Lucu-lucuan kali ya. lucu-lucuan membeli gitu ya. Tapi saya jadikan itu motivasi. Ya udah, amin Pak. Semoga saya bisa seperti Pak Sulam. Oh, gitu ya. Bisa dari bubur bisa naik gaji gitu. Amin. Berarti ya udah bener sampai lalu aja gitu. Ya, Memang kayak gitu ya. Betul. Saya pegawai pergi bilang, "Wih, pegawai kok jualan bubur ya?" Memang saya pegawai jualan bubur ya. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak kan? Karena tadi itu prinsipnya kalau bisnis itu adalah profit dan kebermanfaatan. Oke, paham. Kita tuh positif. Tapi sampai sekarang masih ada yang mau merasa dendam. Enggak sih, Nggak ada ya. ya bahkan udah tutup telinga lah kalau dulu. Toh saya Fokus ke enjoy, bisnis ya. ngerjain, toh ini halal, Oke, bermanfaat bagi oke, semua apa bayi-bayi di Cilacap. Oke, siap. Lama-kelamaan hilang. Tapi mungkin dari bisnis ini dari Dokter Cici sama Mas Bowo juga relasinya juga tambah gitu ya. Relasinya tambah dalam artian yang simpel aja lah, yang simpel. Yuk ke sana, kemana sih mau beli bubur? Di mana? Bubur Dokter Cici gitu ya. Orang mungkin taunya ceria, bubur ceria, tapi ternyata di balik keceriaannya adalah ada dokter ini. Yang dulu memang awal merintisnya ya setiap usaha kan punya cerita sendiri, pasti berdarah-darah ya. Dan yang paling susah sebenarnya bukan masalah permodalan dari aku sendiri ya, masalah perasaan. Masalah perasaan itu susah, karena melaksani kadang. Karena kita jualan di pinggir jalan. Iya. Karena kita jualan di pinggir jalan di outlet yang kecil. Iya. Gitu ya. Orang melihatnya kalau bisnis itu apalagi Yang pegawai mahal. dokter gitu ya, ya butik ke rumah makan yang besar gitu kan. Betul. Kita tidak, gitu. Memang kita kecil, kita nggak punya seragam, nggak punya batik, nggak punya apa ID card, gitu. Kayak orang kantoran kayak gitu. Jadi kita nih di awal dilecehkan banget ya. Iya. Di ibaratnya, tutulan kayak. Dipandang sebelah mata. Iya lah gitu ya. So, kayak gitu. Tapi ya kita tetap positive thinking karena visi jangka panjang. Oke, dan sekarang udah sudah ya. Oke. Gimana? Sudah terinspirasi ya. Aku sendiri juga banyak bermuasabah. Sebenarnya bisnis yang saya jalani itu sudah profit dan bermanfaatan. Ya, oke. Nah, harapan jangka pendek sama kedepannya. Ini kalau di situ kan di perusahaan mungkin dari itu kan ada rencana Renstra selama 5 tahun. Kalau ini kan kita bagi dulu ya. Ini yang dari ibaratnya yang dokternya buburnya deh. Jangka pendeknya seperti apa? Dengan capaian yang sudah 24 dengan asumsi berarti per kecamatan sudah ada dong. Misal loh ya, 24 outlet karena Cilacap 24 kecamatan. Harapan jangka pendeknya. Pengennya seperti sebelum pandemi. Oh iya ya. Soalnya benar-benar kita masih pandemi ya? Sebentar. Benar-benar omsetnya benar turun Turun ya? 50%. Tapi semuanya juga gitu sih. Iya. Sebentar. Pandemi harus seperti lah. Gini, sebelum pandemi itu 24 outlet. Kalau pas pandemi, outletnya sudah ada kemitraan yang gulung tikar enggak? Alhamdulillah belum ada. Wah, keren ya. Jadi Serius malah keren. nambah Nambah ada lagi ya? nambah satu sebelum pandemi 23 kemarin baru buka lagi ada yang mitra jadi 24 pengennya sih yang sebelum pandemi biar nanti siapa pegawai juga dapat bonus saya Bonusnya. juga Ya kan asik kan? Jualan bubur beli bonus. kan kita ada apa Ada kompetisi. bukan kompetisi Apa? yang tiap Ada bulan target. ada target Kalau ya, target terpenuhi, Ya, maka akan mendapatkan. oh diamond dapatkan bonus berarti bonus itu diambil dari ini kan ada reward kan bonus. Nah dana bonusnya itu diambil dari mana dong? Dari sini dulu dari pusat atau dari Itu di outlet yang kita kelola masuk. oh ternyata kita kelola mas Oh, Kita kelola oke. saja. iya Itu berarti bukan dari keseluruhan ya? Itu untuk motivasi pegawai sehingga ya, dia jualannya lebih semangat, lebih semangat, disiplin, iya. lebih amanah, lebih promonya lebih itu dan mau usaha untuk promosi juga. Gitu. Nah kalau reward kan ada ya, ada punishment enggak?
Kalau misal ternyata jeblok, mati panas Nah, kalau kita jeblok itu tergantung ya. Kalau jebloknya itu kayak ini kan, ada pandemi. Nah, berarti nggak bisa nyalain dong ya? Bisa Nggak bisa nyalain. nyalain. Terus? Tapi kalau jebloknya itu karena human error, disiplinnya dia jelek, Betul. atau mungkin dia kurang amanah, pasti ada. Hmm. Bisa sampai ke pestilan atau pemecahan. Dan kita kasih Pernah psikologi. gitu. Pernah. Gitu ya. Karena mungkin dapat pegawai dari Singmat dan selengekan gitu ya. Jadi memang kuncinya mau orang kerja mau orang usaha itu kan disiplin. Mulai kita kan pagi, kita pegawai itu udah pada datang itu jam 5. Daripada ini kita lapangan pekerjaannya untuk orang yang nggak disiplin, saya meyakini di belakang masih banyak. Masih orang banyak yang mau gitu ya, yang dan mau orang dan yang kompeten membutuhkan. juga. Gitu. Mau membutuhkan dan dia siap. Kenapa tidak? Oke, itu jangka pendeknya, kepengennya ya omsetnya kayak yang kemarin lah ya sebelum pandemi kan. Nah, terus kalau jangka panjangnya nih dari buburnya dulu kan, buburnya. Jangka panjangnya atau 5 tahun ke depan deh, 5 tahun ke depan. Ya. Ini kan baru tahun ke jangan sampai 5 tahun deh, 4 tahun biar 10 tahun. Ini kan baru 6 tahun nih, 6 tahun kurang 4 kan. Target 4 tahun ke depan. Target 4 tahun ke depan bubur kita tetap sustain, tidak berkurang dan semoga bertambah dan karyawan kita makin sejahtera. Itu terus apa namanya? Tetap dicintai masyarakat dan kita tetap menjaga amanah masyarakat, customer untuk menjaga kualitas. Target outlet berapa? 4 tahun ke depan. Sekarang kan posisi 24. Iya, Pak. Kalau di rata-rata besar 24 ya, 24 dibagi 6 berapa tuh? 4 ya. Nah, 4. tapi Berarti per tahun Cilacap Barat yang kita nggak bisa tembus terlalu jauh, Mas. oh gitu ya. Iya, terlalu Jadi, jauh. Soalnya kita masak sendiri. Target kita dalam 4 tahun ke depan itu kalau dilihat dari peta persebarannya itu maksimal paling hanya tinggal 5 di Cilacap Kota. Cilacap Kota ya. Itu berarti 24 itu kebanyakan di Cilacap sini ya. Maksudnya bukan yang ke sana-sana gitu ya. Itu batasnya mentok Cirebon. Cilerugi, Iya, mentok. Cilerugi sama sana Sampang. Kita belum berani ngambil mitra yang luar kota. Luar kota. Yang agak jauhan dikit. jauh. Ada Monitoringnya yang susah. Monitornya susah. Kualitas, terutama kualitas dan pelayanan. Karena kalau kita cuma bicara masalah profit, kita akan share sebanyak-banyaknya, akan buka sebanyak-banyaknya yang itu dapat profit banyak. Tapi kita tidak pertanggungjawaban moral kita terhadap customer terkait kualitas, terkait pelayanan itu yang kita susah untuk monitoring. Oke, berarti kesimpulanku sebenarnya 4 tahun ke depan targetnya nggak muluk-muluk ya Mas ya? Nggak muluk-muluk ya karena Bisa sustain. sudah 24 dan sudah bisa survive saja sudah sangat bagus ya kalau aku lihatnya ya. Karena bisnis lain juga banyak yang gulung tikar gitu ya. Iya. Gitu ya Mas ya? Mungkin kalau misal agak jauh-jauh ke sana sudah di luar pandemi, di sana kalau apa? Kan ada gudangnya, kalau bisa jual gitu kan. Terus kemudian mungkin cabang utama, berarti apa namanya ya? Kalau pusat misalnya di sini ya, Iya. di sini. Terus berarti pusat di bagian barat gitu ada apa? Ibaratnya gudangnya, terus itu membawahi di situ semua ada kementerian di situ nggak Mas? Kayaknya tidak ada karena Belum ada ya? Belum ada karena bisnis ini kan usaha ini dimasaknya mendadak. Bukan kayak mohon maaf yang kemas sasetan. Yang kemas sasetan. Bukan berbeda. Jadi ini kita masaknya pagi terus jual. Kalau misal sampai tutup itu masih ada sisa, kita olah untuk menjadi yang lain. Tidak bisa kita untuk besok lagi. Untuk besok lagi kita nggak bisa. Kita selalu baru. Tapi langsung fresh. Sekarang kita tanpa pengawet. Gitu siap. Nah kalau itu tadi bubur ya. Kalau misalnya Mas Towo sama teman-temannya, karena sekarang baru 12 ya? Ya. 12 tersebar di sini semua? Ya. Paling jauh sekarang Iya. di Adipala. Adipala. Kalau 4 tahun ke depan biar sama nih. Kira-kira 4 tahun ke depan mentok kita itu ya dengan kondisi ya. kayak gini kita berharapnya 12 ini tidak ada yang dulu kita dulu. Oke. Karena kita tidak tahu nih mau sampai kapan kan. Betul ya, aku Gitu. juga bingung. Sangat bisa ngedrop serangan ngedrop sekali. Iya. Memang apalagi kompetitor semakin banyak. Betul. Tuh, kayaknya sudah satu jalan bisa sudah 4-5 gitu. Artinya kita bisa sustain aja, menjaga kualitas kita, bisnis kita tetap berjalan, area yang tetap bisa gajian itu udah bersyukur. Betul. Jadi Dengan kondisi yang seperti ini. iya, karena kita tidak bisa prediksi mau sampai kapan. benar ya, iya. Kalau ini normal saja, kita pengennya ekspansi yang Pengennya banyak. ekspansi banyak gitu ya. Ya. Sama juga seperti itu. Berarti kalau aku ambil kesimpulan itu ya karena
keadaannya seperti ini, kita targetnya nggak muluk-muluk. Ya, bertahan aja. Bertahan saja sudah sangat baik. Gimana? Gimana? Sudah ada bayangan ya? Dan kalau besok ketemu di pas jalan pagi-pagi, kalau teman-teman punya anak kecil gitu ya, terus butuh bubur, terus lihat ada bubur ceria, ingatnya mereka. Kelihatan deh. Ingatnya mereka. Karena dari 6 tahun sebelumnya mereka sudah sebagai pionir ya. Dari yang awalnya bisnis ini dilihat sama orang itu bisnis ecek-ecek, bisnis dilihat dari sebelah mata, karena dikelola dengan profesional akhirnya sudah bertumbuh dan berkembang, terus kemudian sampai capaian detik ini tahun 2000 berapa ya Mas? 2020 kita mencapai 24%. Semoga obrolan kita ini udah selesai nih Mas. Gak kerasa ini sudah setengah jam loh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dari kita sudah meluangkan waktunya, dari Mas Ko sama Mbak Cici. Semoga bisnisnya lebih bisa menebarkan kebermanfaatan dan pastinya profit. Demikian dari kita, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Inspiring, Eat More, Inspiring Fun.